Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa tidak henti-hentinya telah memberikan kepada kita semuanya berbagai karena nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya masih bisa bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban yaitu salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita semuanya dipertemukan untuk bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengikuti taklim yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Haji Ahmad Fahmi Kamil LCMA dengan kajian fikih dengan merujuk pada kitab Al-Bajuri. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada kita Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Marilah kita memperbanyak berselawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, namun sebelum kita mulai taklim, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan senantiasa kita berdoa dan memohon senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini mari kita berdoa dan mendoakan kepada saudara kita, keluarga kita, sahabat dan lingkungan kita yang kiranya pagi hari ini masih ada yang kurang sehat atau sedang sakit. Kita sama-sama doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadihi jati wa likulli sholihah bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kepada para jamaah sekalian, Bapak Ibu remaja, bahwa taklim pagi hari ini karena kami meyakini bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian pada pagi hari ini, pada hari ini insya Allah sedang berpuasa semuanya, maka pada taklim pagi hari ini kami PKN tidak menyediakan konsumsi baik minuman maupun snack. Harap mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amin katsirah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Salatan daimatan bidawami mulkillah. Wa ahmadu ablagha hamdin wa alkahu wa ashhadahu wa albahu. Rabbi a'udhu bika min hamadati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna mimman yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Amma ba'du. Jamaah salat subuh kajian subuh Masjid Jami Baitul Husna, semoga yang hadir di tempat ini dilimpahkan keberkahan, yang hadir di tempat ini Allah
mudahkan dan murahkan rezekinya, perpanjang umurnya, Allah jadikan lisannya lisan yang mustajab. Apa yang menjadi hajatnya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit di antara kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya dengan segera, dengan cepat dan pulih dalam keadaan yang lebih sehat dan lebih afiat. Yang sama-sama kami muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitul Husna Ayahanda Bapak Ustaz Haji Abdul Mutakin beserta sekretaris beliau, bendahara beliau, juga tak lupa kami aturkan salam ta'zim kepada Bapak Ustaz Haji Al Badri, juga semua jemaah yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat mulia, karena di hari ini harinya namanya, kita nyebutnya apa? Hari ini adalah hari yang paling baik sepanjang tahun. Para ulama menuliskan bahwa hari yang paling baik sepanjang tahun adalah hari 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itulah hari-hari terbaik. Maka jangan disia-siakan. Ada yang sudah berpuasa dari tanggal 1, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berpuasa mulai kemarin, alhamdulillah. Nah, hari ini mumpung masih ada waktu, yang belum niat nggak apa-apa, nggak niat. Sekarang baru niatnya nggak masalah. Saya insya Allah pengen puasa hari ini, nggak apa-apa. Yang penting niatnya jangan sambil minum kopi. Penting. Jadi nggak apa-apa kalau puasa sunnah niatnya jam 8, yang penting belum kena apa-apa, itu tidak masalah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengunjungi anaknya Sayyidah Fatimah. Ditanya Sayyidah Fatimah sama Rasul, Fatimah, di rumah ada makan tidak? Gak ada, yang ada di rumah habis semua lauk, habis semua persediaan, habis semua, tidak tersisa apa-apa. Kata Nabi, itu bagi-bagi 20 duha. Kata Nabi, izan asum, kalau begitu yaudah saya puasa aja. Ini menunjukkan dalil bahwa puasa sunnah itu boleh niatnya bukan malam hari, yang penting belum berpuasa. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu istirahat, kemudian nggak tahu tidur, bangun-bangun jam 2:30 siang. 2:30 maksudnya siang atau sore ya? Siang mau ke sore. Kemudian belum makan, belum minum, dan dilihatnya tanggung sedikit lagi maghrib saya puasa aja, boleh. Yang terpenting adalah puasanya sunnah, bukan puasa wajib atau bayar puasa atau puasa nazar. Baik, seperti itu ya. Jadi yang belum kena nasi, belum kena air, mangga silakan dilanjutkan, tidak makan dan tidak minum sampai waktu maghrib. Fadilahnya sangat luar biasa. Bahkan di antara para ulama sampai saking agungnya hari Arafah itu, mereka bilang begini, Arafah dengan Lailatul Qadar itu lebih bagus atau lebih mulia Arafah. Kenapa? Karena
tempat ini, yang insya Allah nanti mudah-mudahan yang sudah haji Allah izinkan lagi untuk menginjakkan kaki di tanah halal. Yang belum haji insya Allah, aminnya harus yakin Bapak Ibu. Yang belum haji insya Allah mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. Amin. Yang sudah ya nanti boleh haji lagi. Mudah-mudahan bisa umroh. Ya, kalau umroh itu hukumnya wajib kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kan orang haji pasti umroh di satu paket. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, buat mereka-mereka yang yang belum dimampukan Allah berangkat ke tanah suci di tahun ini harus apa? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menyamai minimal atau menyeimbangi atau hampirlah mendekati pahala orang-orang yang haji. Yang pertama tentunya puasa kita lakukan. Yang kedua, ingat sabda Nabi riwayat Imam At-Tabarani, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man masya ila sholatin maktubatin, siapa saja orang yang menggerakkan kakinya untuk sholat 5 waktu, tapi pakai syarat fil jamaati, sholat 5 waktunya secara berjamaah. Kata Nabi Muhammad, fahiya kahajatin, maka Allah kasih ibadahnya seperti ibadah orang haji. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah niat dari rumahnya masing-masing menuju masjid, sholat 5 waktu di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang haji. Yang kedua, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan, siapa saja orang yang pergi pagi-pagi, ini kalau di sini perginya bukan pagi-pagi lagi, pergi malam-malam. Ada yang baru bangun banget gitu, mendengar suara beliau ketua DKM, ada Ustaz Muzakir, bangun, hari ini ada kajian. Tidak, saya sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian datang ke masjid, dia nggak pengen apa-apa kecuali kebaikan. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala mengqada, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mengqada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan, kata Nabi, bahwa haji, dia seperti orang yang pergi haji. Maka yang pertama opsinya adalah kalau ke masjid evaluasi diri. Kalau ke masjid niatnya supaya saya jadi baik. Kalau ke masjid niatnya supaya saya lebih taat. Ya Allah, dengan hadirnya saya ke masjid ini, tolong jadikan saya pribadi yang lebih taat. Ya Allah, dengan hadirnya saya di masjid ini, tolong di sisa-sisa hidup saya ini jadikan saya orang-orang yang pantas menghirup udara surga. Ya Allah, dan keberkahan orang-orang yang hadir di ta'lim ini, sekiranya Engkau ya Allah istiqomahkan saya dalam ketaatan dan pergi ke masjid setiap waktunya. Jadi kalau di Imam Bayyuri itu dalam pembahasan sholat, beliau sangat, Bapak Ibu, beliau itu sangat keras sekali bilang ini, kalau ada orang belum dimampukan untuk sholat jamaah 5 waktu di masjid, sebenarnya orang itu teridentifikasi telah melakukan dosa. Makanya berat langkah kaki ke masjid. Nah, Bapak Ibu, ini sudah
salah satu nikmat lah menurut saya, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah tidak beri kepada semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini mampu kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang kurban memang hukumnya dianjurkan untuk tidak memotong kuku atau kumis atau rambutnya dan seterusnya, dianjurkan. Kalau ini memang agak sedikit mengganggu ya nggak masalah juga. Dan ini pesan saya. Kemudian yang kurban, sebelum kita masuk pembahasan yang kurban, saya sangat menekankan ketika jamaah itu kurban, dilihat hewan kurbannya. Ketika dipotong itu dilihat, dilongok, ditengok sampai betul-betul selesai. Jangan mentang-mentang udah kurban nggak mau apa-apain, yang penting udah kurban. Itu salah satu sunnah yang sudah jarang dilakukan. Melihat hewan kita dipotong sampai selesai, itu sunnah yang kemudian harus dihidupkan kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dalam bab nafkah. Nafkah itu maksudnya adalah nafkah. Kapan seseorang harus menafkahi seseorang yang lain? Anak itu wajib nafkah atau tidak? Istri wajib nafkah atau tidak? Kakek, bapak kita wajib nafkah atau tidak? Kakek, kemudian ibu, nenek itu harus kita nafkahi atau tidak? Kemudian paman, sampingnya bibi itu harus kita nafkahi atau tidak? Nah itu semuanya yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Bahwa kata nafkah diambil dari kata al-infaq. Infaq itu artinya ikhraj, artinya mengeluarkan. Orang infak itu artinya orang mengeluarkan sebagian hartanya. Baik. Berkata Al-Imam Al-Majuri, walinafaqati asbabun salasa. Orang wajib menafkahkan orang lain ada 3 sebab. Yang pertama adalah al-qarabatu, karena ada hubungan keluarga. Jadi salah satu penyebab seseorang mesti menafkahkan orang lain adalah karena punya hubungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah wamilkul yamin. Wamilkul yamin ini artinya budak. Oke. Kemudian yang ketiga adalah wazaujiyatu. Yang ketiga adalah karena ada sebab pernikahan. Yang pertama hubungan darah, yang kedua adalah budak, kemudian yang ketiga adalah karena hubungan pernikahan. Nah ini 3 sebab. Kemudian yang tadinya kita tidak punya tanggung jawab apa-apa, tapi kemudian diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika punya 3 hal ini. Baik, apa saja dan siapa saja sanak keluarga itu? Sanak keluarga yang wajib untuk diberikan nafkahnya bagi seorang laki-laki adalah lil walidaini wal mauludin, untuk orang tua, ayah dan ibunya, dan untuk anak-anaknya. Jadi buat laki-laki, buat bapak-bapak yang insya Allah mapan-mapan, itu bukan hanya menafkahi anak istri, tapi kita juga dibebankan untuk memberikan sedikit harta kita kepada orang tua, ayah atau ibu kita. Begitu.
Jadi ini kemudian yang ditekankan oleh Imam Abu Ibu. Apa dalilnya? Bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan temani mereka berdua selama di dunia dengan cara yang baik. Ini dalil bahwa seorang anak itu mesti kudu wajib openi urusan orang tuanya. Dia punya ibu, dia punya bapak. Kecuali memang ibu bapaknya orang yang secara finansial itu di atas rata-rata, maka tidak bermasalah. Tapi kalau kita lihat bahwa orang tua kita di kampung, kemudian agak kesulitan, kalau makan itu beli berasnya agak kesulitan, maka sebagai anak, ini anak laki-laki ya, anak laki-laki harus mesti menafkahi orang tuanya yang kemudian secara finansial tidak memungkinkan. Baik. Dalam sebuah khabar ada riwayat yang mengatakan atyabu ma yaqulu rajul min kasbihi, makanan yang paling baik, yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makanan walad min kasbi, adalah makanan anak yang diberikan kepada orang tuanya. Begitu. Jadi seorang anak mesti memberikan nafkah terhadap orang tuanya kalau orang tuanya masih ada. Nah, nanti bagaimana kemudian takarannya, standarnya, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah wajib terhadap anak-anak mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sarabila taqikumul harb." Jadi wajib kemudian seorang orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Kalau anaknya laki-laki dinafkahi sampai dia balik. Ya, sebenarnya usia 12 atau 13 tahun. Kalau perempuan sampai dia menikah, punya jodoh, dinikahi, maka lepas tanggung jawab nafkah terhadap anak perempuan. Kalau anak laki-lakinya ya sekitar usia 13 atau 14 tahun ketika anak tersebut balik atau mimpi. Karena dulu itu memang sebenarnya orang itu usia 13-14 itu sudah dewasa ya Pak. Jadi semakin kesini ternyata kita melihat dan menyaksikan orang-orang itu mengalami dewasanya itu usianya umurnya lebih tua. Kalau orang-orang dulu tuh 17 tahun itu udah dewasa banget. Usia 18 tahun itu udah dewasa. Tapi kalau kita lihat sekarang usia 25 itu belum kelihatan dewasa. Kelihatan dewasanya di umur 30. Jadi ya berbeda dengan kehidupan dulu. Kan di sini kita bisa analogikan bahwa menafkahi anak laki-laki ya sampai kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Kalau secara kontemporer, tapi kalau secara fikih klasik tetap seorang ayah wajib menafkahi anaknya, anak laki-lakinya hanya sampai balik. Adapun ingin melanjutkan itu lebih hawannya Pak. Apa itu nafkahnya? Bagaimana cara nafkahnya? Apa yang harus diberikan? Yang mesti diberikan adalah dengan cara memberikan makan terhadap anak-anak kita atau orang tua kita, yang dimana dengan makanan tersebut kira-kira mereka kenyang. Begitu. Kalau sekarang mungkin sekitar 1 piring nasi, nafkah itu 1 piring nasi
dengan lauknya. Lauknya itu Bapak Ibu, kalau dalam fikih kita orang suami wajib menafkahi istri, wajib menafkahi anak, wajib menafkahi orang tua, itu hanya segenggam saja, segenggam setiap harinya. Satu mud buat istri, satu mud buat anak, satu mud buat orang tua. Jadi wajib hanya satu mud beserta satu lauk, satu mud sama satu lauk. Alhamdulillah kita sampai saat ini sama keluarga lebih daripada satu mud ya. Saling masak 2 liter, 3 liter. Udah gitu lauknya banyak banget. Ada tempe, ada sayur asem, ada ikan asin, ada melinjo, banyak lah. Udah banyak banget. Suaminya tanya lagi, sambalnya mana nih? Makan nggak pakai sambal? Nggak nendang gitu. Jadi sebenarnya yang wajib itu satu, kemudian satu mud, kemudian dengan satu lauk aja. Itu yang wajib dinafkahi suami terhadap istrinya. Kemudian yang wajib suami menafkahi istri atau anak-anaknya adalah memberikan pakaian, memberikan pakaian yang layak. Pakaian yang layak itu jangan kemudian diartikan dengan pakaian yang banyak. Jadi pakaian misalnya 2 atau 3 itu sudah cukup. Lebih daripada itu yang tidak besar. Tapi yang wajib hanya sedikit saja. Kemudian kewajiban selanjutnya ketika menafkahi orang lain adalah memberikan sukna, tempat tinggal. Tempat tinggal ini penting sekali. Kemudian apalagi yang harus diberikan? Yang harus diberikan adalah mu'natul khadim. Ketika ada pembantu, maka kita yang menggaji pembantu tersebut. Kemudian wa'ujrat tabib, ketika anak atau orang tua sakit, maka seorang suami atau istri sakit harus memberikan atau membayarkan biaya dokter kalau dia sakit, ada yang sakit di antara keluarganya. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat kemudian seorang anak fa'ammal waliduna, bapak kita, kemudian ibu kita, itu wajib dinafkahi selama memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah orang tuanya fakir. Kalau orang tuanya fakir, maka anak mesti dan wajib untuk memberikan nafkah terhadap orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kaya, tidak wajib seorang anak untuk memberikan nafkah terhadap orang tuanya atau ayah dan ibunya. Tapi kendati demikian ya, sebagai bentuk birrul walidain sangat-sangat disarankan kemudian setiap bulannya untuk memberikan kepada orang tua. Karena begini Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita yakini bahwa ini masih saya pegang hingga saat ini, orang yang memuliakan ibunya maka Allah akan membuat rizkinya seperti raja, dan orang yang memuliakan bapaknya maka Allah akan angkat tingkat intelektualitasnya. Jadi orang kalau sama ibunya dia patuh, dia ta'zim, suka bikin senang ibunya, dia bikin Allah bikin orang itu jadi orang kaya. Baliknya kalau dia itu ta'zim sama bapaknya, dia sayang sama bapaknya, dia senang bikin senang bapaknya, maka Allah bikin orang tersebut orang cerdas. Anaknya jadi anak yang cerdas. Apalagi kalau udah ta'zim sama dua-duanya, udah pintar, cerdas, kaya. Nah,
Ini kemudian yang menjadi perhatian untuk kita. Yang pertama apa tadi? Syaratnya adalah fakir. Baik. Kalau seandainya orang tuanya tidak fakir, kita ulangi bahwa tidak wajib untuk menafkahi orang tua. Baik. Kemudian anak-anaknya dengan syarat yang pertama adalah sama seperti orang tua, anaknya juga harus fakir, dia memang gak punya apa-apa. Anak kita gak punya apa-apa, semua hartanya dari orang tuanya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah sighar, masih kecil. Orang yang anak yang sudah besar yang memang sebenarnya dan sejatinya tidak diwajibkan untuk menafkahinya lagi. Baik. Kemudian disebutkan nafkah itu ternyata ada bagian yang kedua, yaitu nafkah yang pertama kan nafkah terhadap manusia. Itu tadi kaitannya dengan saudara, kerabat, keluarga, kemudian anak. Keluarga itu maksudnya anak, terus ke atas adalah orang tua, ayah dan ibu. Lanjut ternyata ada kewajiban nafkah selanjutnya yang bukan terhadap manusia, yaitu kewajiban nafkah terhadap hewan ternak. Jadi yang punya hewan ternak itu wajib dinafkahi. Begitu. Bahkan kalau kita baca dalam satu kitab itu, kalau orang melihara sesuatu, bukan, ini hadis ya. Ada Rasulullah SAW pernah dalam masanya pernah melihat seorang wanita disiksa sangat luar biasa ketika di neraka. Rasulullah kan diperlihatkan neraka. Ada beberapa nabi yang diberikan akses izin untuk melihat surga dan neraka. Nabi Muhammad sama satu lagi Nabi Idris alaihissalam. Nabi Muhammad ketika melihat neraka, ada wanita disiksa parah sekali, siksanya parah sekali. Kemudian saking parahnya Rasulullah gak tega, tanya sama malaikat yang menyiksa wanita tersebut, wahai malaikat, kenapa kok wanita ini disiksanya parah sekali? Kemudian kata malaikat itu begini, ini wanita ketika lagi masih hidup di dunia dia melihara kucing. Kucing dia pelihara, dia taruh di kandang. Udah ditaruh di kandang, ini kucing gak dikasih makan. Kalau ada orang kasih makan, orangnya diomelin, makanannya dibuang. Jadi yang harus kasih makan cuma dia, tapi dia gak kasih makan. Maka hukuman seperti itu. Jadi ini penting. Kemudian yang punya peliharaan kucing, apalagi ikan, burung, nah gitu ya, bebek, yang punya peliharaan ayam dan seterusnya. Jangan sampai kemudian kita zalim terhadap makhluk-makhluknya Allah yang sudah kita ambil tanggung jawabnya. Itu wajib kemudian untuk dinafkahi. Nafkah itu maksudnya kasih food, kasih makanan dia, makanan mereka. Jangan kemudian hal-hal yang sifatnya kecil yang malah nanti akan membebani kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pembahasan budak ya. Kemudian siapa saja orang yang memiliki raqiqan, abdan, au amatan, au mudabbaran, au ummi walad, wa bahimatin, dan seterusnya wajib untuk dinafkahi. Budak itu banyak macam-macamnya Bapak Ibu. Jadi budak itu nanti ada yang disebut dengan amah. Budak amah itu adalah budak perempuan. Kalau untuk laki-laki disebut dengan abdun. Kalau perempuan apa? Amah pakai hamzah. Kalau pakai ain amah itu artinya bibi. Tapi kalau pakai hamzah amah itu artinya budak. Kalau laki-laki budaknya yaitu abdun. Makanya Abdullah hambanya Allah, Abdul Halim hambanya yang maha halim, maha lembut, Abdul Jabbar hambanya yang maha perkasa. Terus Abdul Somad. Ada lagi
kalau budak namanya walad. Artinya ibu, walad itu artinya anak. Jadi tuannya itu kemudian memperistrikan budaknya hingga melahirkan anak, namanya walad. Ada lagi mudabbar. Mudabbar adalah budak yang nyicil untuk membeli dirinya sendiri. Cash bertahap. Saya beli, misalnya waktu itu dia dibeli dengan harga 1 M. Saya tebus diri saya hanya 300 juta dulu. Saya tebus diri saya berapa ratus kecil. Jadi macam-macam. Budak itu bukan cuma satu saja. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, yaitu tentang pakaiannya. Pakaian yang harus diberikan, pakaian yang bagaimana? Yang pertama adalah pakaian yang tentunya mencukupi untuk menutupi badan. Yang kedua adalah bahannya tidak boleh bahan yang rokik, bahan yang tipis. Jangan kemudian kita memberikan kepada kerabat, anak, istri kita pakaian-pakaian yang tipis. Itu tidak boleh. Harus pakaian yang tebal. Kemudian boleh kemudian orang tua itu memperkerjakan, menyuruh anak-anaknya untuk bekerja, tapi tentunya dengan batas kewajaran. Jangan sampai orang tua menyuruh anaknya bekerja hingga sakit, capean, lupa makan, seterusnya. Baik, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan yang ada yang bertanya. Baik Pak Ustadz, mungkin saya bertanya Pak Ustadz. Ini untuk jamaah semuanya ya. Kalau yang sudah tahu nanti untuk mengingatkan, yang belum tahu untuk menambah pengetahuan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan hari ini, tanggal 9 Dzulhijjah, kita sebut hari Arafah. Sering dalam pertanyaan di dalam WA maupun secara lesan, mengapa di Indonesia yang waktunya di depan daripada di Arab, tapi di Arab kegiatannya yang berhubungan dengan bulan terlebih dahulu. Saya ingin menjelaskan sedikit, nanti mohon dijawab oleh Pak Ustadz. Indonesia itu ada di garis bujur timur 105 derajat, artinya bagian timur. Perhitungan jam internasional disebut GMT, Greenwich Mean Time. Lokasinya di London, Inggris. Semakin ke timur ditambah waktunya. GMT Indonesia adalah GMT plus 7, GMT Arab plus 3. Artinya Arab dengan Indonesia selisih 4 jam. Jadi semua kegiatan yang dihitung dengan tahun Masehi pasti lebih awal di sebelah timur. Selandia Baru lebih awal lagi 4 jam. Indonesia dengan Arab selisih 4 jam. Sekarang di Indonesia jam 6, katakanlah di Arab baru jam 3 atau jam 4. Nah, perubahan atau perhitungan Hijriah, tanggal kalender Hijriah berubah kita mulai jam 6 sore. Tanggal Masehi jam 12 malam. Ada selisih 6 jam di depan untuk Hijriah. Nah, sering pertanyaan yang timbul seperti kemarin. Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana jam 1 siang setelah khotib atau khutbah wukuf, di sini jam 4 atau jam 5 sore menjelang jam 6. Nah, pertanyaan yang sering timbul Pak Ustadz, kenapa
Karena selalu berpikiran bahwa Indonesia karena ada lebih timur daripada Inggris, lebih timur daripada Arab, berarti sesuatu yang terjadi adalah Indonesia duluan. Tapi khusus ibadah biasanya seperti wukuf kemarin di sana sudah wukuf, di sini sekarang baru tanggal 9. Nah, sekali lagi bagi yang sudah tahu sekedar untuk mengingatkan, bagi yang belum tahu untuk pencerahan. Mohon penjelasan Pak Ustadz bagaimana menjelaskan kepada kita semuanya supaya menambah pengetahuan kita yang karena setiap tahun baik awal Ramadan, baik tanggal 9 Dzulhijjah, Arafah selalu sering pertanyaan begitu, mungkin karena lupa. Oleh karena itu mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Sederhana saja, kemudian ada sebuah kaidah berkata gini, hukumul hakim dalam keputusan. Ini kaidah ditetapkan oleh para ulama dan dipakai. Tidak ada yang menolak ini semua kecuali netizen orang Indonesia, bahwa hukum pemerintah itu mengikat. Itu yang pertama, yaitu ketika sudah memang ditetapkan tanggal sekian, sudah kita ikut. Saya itu tadi malam menemukan ada jamaah yang keras sekali bilang bahwa Arafah itu kemarin, bahwa sekarang sudah Lebaran. Saya bilang, sudah, kalau Bapak menganggap sekarang sudah Lebaran, Bapak sholat cari tempat di mana orang melaksanakan sholat Idul Adha, dicari yang betul-betul cari. Ya kalau di Al-Azhar ini, wali kota Jakarta Timur tidak ada, dicari betul-betul tidak ada. Malamnya kita rapat, dia datang, saya cari Ustaz, nggak ketemu. Ya sudah, Bapak ke Arafah di sana. Nggak mau dia ke Arafah karena nggak punya duit gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah disampaikan sama beliau tadi itu sudah sangat ilmiah, sudah sangat logis. Kemudian yang kedua itu yang memang sering absen dari kita itu adalah kemudian kita merasa harus fatwa kita itu harus lebih banyak didengar ketimbang fatwa mereka-mereka yang sudah kompeten di bidangnya. Itu yang harus kita hilangkan, bahwa kita orang boleh berpendapat, tapi kadang-kadang kita berpendapat sumbernya itu bukan dari sumber yang jelas. Sumber rujukan kita itu, referensi kita itu kebanyakan dari perkataan orang lain. Yang nggak tahu perkataan orang lain itu dari pikirannya atau dari sumber atau referensi yang jelas. Itu yang harus kita sadari baik-baik. Kemudian asupan yang masuk ke dalam pikiran kita itu kadang-kadang ya hanya sepenggal gitu. Yang kemudian ini nanti akan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Maka saran saya mulai dari jamaah Masjid Baitul Husna, semua diserahkan kepada DKM. DKM mengikuti bagaimana keputusan pemerintah, gitu ya. Karena orang yang tidak mengikuti pemerintah itu dulu disebut dengan khawarij, pembangkang, pengen bikin lingkungan sendiri, pengen beda gitu. Dan ciri-cirinya adalah merasa kemudian lebih baik daripada yang lain, gitu ya. Jadi ini penting kita satukan kemudian suara kita, karena memang begini, harus diyakininya begini, mereka itu yang telah memutuskan bahwa Lebaran di Indonesia itu jatuh pada hari Senin, itu mereka orang-orang yang punya kompeten. Orang-orang itu bukan orang-orang yang siang pagi sore malamnya di warung kopi gitu. Orang-orang itu memang betul-betul ulama. Orang-orang itu ahli falak. Orang-orang itu yang memang paham tentang ilmu falak. Yang memang kalau misalnya kita teliti, ilmu falak itu ribet Bapak Ibu semuanya. Susah, makanya jarang sekali orang bisa memahami ilmu-ilmu seperti itu. Saya rasa itu saja yang bisa saya
Silakan, masih ada waktu yang lain. Kasih 2 kesempatan, singkat-singkat saja ya Pak. Cek. Kiai, yang pertama, istri yang nusus, apakah wajib kita memberikan nafkah kepada istri yang tadi tidak taat kepada suami? Kemudian yang kedua, nafkah kepada seorang ibu dari anak laki-lakinya, wajibkah kita minta izin kepada istri? Itu. Kemudian tadi ketika orang tuanya fakir, anak lakinya yang fakir, berarti kan itu gugur Kiai ya, untuk tidak memberikan nafkah. Ya, seperti itu. Itu ini saja, klarifikasi saja. Jadi anak laki-laki kita fakir, kita tidak bisa memberikan nafkah kepada ibu kita, berarti tidak ada kewajiban, gugur kewajiban. Terima kasih. Yang pertama tadi tentang nusus. Nusus itu Bapak Ibu, nusus adalah membangkangnya pasangan terhadap pasangan yang lain. Nusus itu bukan hanya istri yang membangkang terhadap suami, tapi juga suami yang membangkang terhadap istri. Kok bisa Ustaz? Suami yang membangkang terhadap istri itu bagaimana Ustaz? Ada suami yang nggak pulang udah seminggu, itu suami yang membangkang terhadap istrinya, nggak pulang-pulang gitu seminggu kadang-kadang. Itu juga nusus. Contohnya mancing. Baik. Nah, mancing nggak pulang-pulang. Baunya cuma sekilo ya. Baik. Istri yang nusyuz adalah istri yang tidak patuh terhadap suami. Patuh itu dalam beberapa hal. Yang pertama, bisa dikatakan nusyuz adalah ketika keluar rumah tanpa izin suami. Kata 2, mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa sepengetahuan suami. Yang ketiga, menerima tamu yang tidak disukai oleh suami. Itu masuk nusyuz. Caranya apa namanya hukumnya, konsekuensinya ketika ada orang melakukan nusyuz? Yang pertama, nasihati. Kemudian yang kedua, ini dalam Al-Quran nasihati. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu habs, kurung. Kurung itu artinya nggak boleh kemana-mana dulu, dan di rumah aja dulu, gitu ya. Nggak boleh kemana-mana, di rumah dulu. Kemudian yang ketiga itu ini ad-darab. Ad-darab itu artinya memukul. Tapi mukulnya bukan yang dianggap sama orang-orang banyak. Mukulnya itu pukul parah. Boleh kok di dalam Al-Quran pukul. Misalnya yang tidak nurut sama suaminya, mukulnya itu standarnya adalah mukulnya disiwak. Mukul pakai siwak kecil. Misalnya udah dinasihati, ya Allah, gini ya. Kemudian udah nggak usah keluar rumah dulu. Kemudian yang terakhir udah kesel banget. Tapi pakai apa? Siwak kayak kecil. Jangan kemudian diartikan kalau boleh pakai mukul, udah kesel banget pakai sarung tinju gitu. Nggak boleh. Kalau dosa bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Nggak ada itu di Islam ini. Nah, jadi nusus itu solusinya itu
ya? Iya. Tapi ini standarnya saya tekankan itu pakai kayu siwa, nggak pakai yang lain gitu ya. Jadi tetap berarti dari penjelasan ini kita tahu bahwa istri atau suami yang melakukan nusyuz, istri yang melakukan nusyuz maka tetap wajib diberikan nafkah. Wajib diberikan nafkah. Nah, mungkin kaitannya begini, sama istri yang ditalak itu wajib atau tidak dinafkahi Ustaz? Wajib. Wanita yang ditalak itu masih wajib dikasih rumah, masih wajib dikasih nafkah sampai masa iddahnya selesai. Ya. Ada kasus Ustaz kemudian di daerah mana gitu, suami istri pisah, dia punya anak sama istrinya misalnya udah selesai masa iddahnya, itu masih wajib nggak Ustaz dinafkahi? Sudah tidak wajib dinafkahi, tapi orang tua atau bapak tersebut wajib menafkahi anaknya. Wajib menafkahi anaknya. Ustaz, kalau seandainya nggak boleh sama ibunya karena ini dan itu, kalau kita kasihan anaknya nanti, malah anaknya yang terbebani secara psikis, maka ya sudah, pakai pendapatnya Ibnu Mukhtir yang mengatakan bahwa anak yang dibawa sama ibunya itu boleh untuk tidak diberikan nafkah selama ibunya itu punya harta, begitu ya. Ini pernah saya bahas kayak di bab talak. Ini semuanya sudah ya, ini sudah dibahas di bab talak yang tentang kata-kata anak yang pisah orang tuanya. Terus apa lagi tadi pertanyaan apa? Satu lagi terakhir. Masih ada waktu Pak, saat. Tak bisa bawa ada waktu. Oh, saya tentara jamaah, kasih apa nggak di jamaah kasih Pak. Silakan Pak. Ya, ini teman-teman udah pada mau pulang aja itu apa ausnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan bahwa orang tua menafkahi anak laki-laki hanya sampai balik. Kata-kata balik itu dalam arti bagaimana saat? Apakah dia sudah mampu atau dia memang sudah bisa usaha sendiri gitu saat? Gitu. Kemudian kalau kita menafkahi orang tua, bisakah disebut kita sedekah apa memang kewajiban? Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, tadi ini pertanyaan ini bagus sekali. Saya tadi pertanyaan yang ketiga tadi dari Bapak ya, belum saya jawab. Hampir sama ya? Hampir sama. Ya udah. Oh iya, oke. Baik. Kasusnya adalah dia mesti menafkahi anaknya juga menafkahi orang tuanya. Tapi kondisi dan keadaannya tidak memungkinkan dia untuk menafkahi orang tuanya, karena diri dia pun masih sangat membutuhkan. Maka tidak wajib lagi kemudian menafkahi orang tuanya. Kenapa? Karena untuk dirinya saja dia tidak mampu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang hilang sesuatu maka tidak bisa memberi. Nggak bisa memberi. Nggak punya duit, pengen beri, nggak bisa. Pengen korban, nggak punya uang, nggak bisa. Korban itu ada korban apa? Unta, kerbau, sapi, kambing. Ada satu pendapat yang unik Bapak Ibu. Tapi
kurban itu boleh pakai ayam. Pendapat Abdullah bin Abbas itu kurban boleh pakai ayam. Dan ini menunjukkan bahwa tidak semua perkataan sahabat itu mampu diterima. Gitu. Ya. Makanya melakukan konsensus, kan yang disebut dengan konsensus para sahabat. Tidak semuanya diterima. Oh repot nanti kalau misalnya sapi, kambing, domba, ada ayam, ada ini lagi pelangnya gitu ya. Bapak bulan di bawah bulan, ikutin pendapat di bawah bulan. Ya. Baik, persoalan tadi. Oh iya, anak laki-laki itu standar baliknya. Saya pisahin dulu. Ada hukum syariat, ada hukum sosial, ada hukum syar'i, ada hukum adat. Itu saya bedain dulu ya. Kita ini masih hukum sosial. Walaupun tidak bertentangan dengan hukum syar'i, yang kita lakukan secara sosial, yang kita lakukan secara adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi jangan kemudian ditinggalkan, tidak. Apa itu? Seorang anak wajib dinafkahi sampai balik. Balik itu apa Ustaz standarnya? Sampai laki-laki, anak laki-laki itu mimpi basah. Itu standar balik. Sekitar kapan? Mungkin kelas 1 hingga 2 SMP. Secara syariat, kalau anak laki-laki tersebut sudah balik, maka bapaknya itu tidak lagi wajib untuk menafkahi anaknya. Secara syariat, saya katakan sekali lagi. Adapun secara adat, hukum masyarakat yang berlaku di Indonesia, menafkahi anak itu sampai dia kuliah, sampai dia dapat kerja, itu bagaimana Ustaz? Tidak masalah karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kecuali ada di adatnya bilang bahwa anak laki-laki itu wajib untuk dinafkahi sampai dia sunat. Misalnya ada yang nggak sunat sampai usia 60 tahun. Misalnya, kasihan dong bapaknya, nah itu yang kemudian bisa kontradiktif. Baik, kalau untuk perempuan wajibnya secara syariat, saya katakan lagi, secara syariat wajibnya sampai dia menikah. Kalau seorang anak belum menikah hingga umur 30 tahun, masih wajib orang tuanya. 32 tahun wajib orang tuanya, karena anak perempuan itu tanggung jawab materi, tanggung jawab rohani ditanggung sepenuhnya oleh bapaknya. Ya. Kalau anak laki-laki tanggung jawab materi itu sampai balik, tanggung jawab yang lainnya juga sampai balik. Tapi kalau perempuan tidak, gitu ya. Tapi kalau perempuan itu kalau udah dilepas betul-betul dilepas. Laki-laki dilepas masih harus wajib menghadap orang tua. Begitu ya. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaan Pak Jeki yang kedua, apabila memberi nafkah kepada orang tua hukumnya sedekah atau wajib? Oh iya. Begitu ya. Tadi nanti balik lagi bahwa kalau orang tuanya fakir maka ini wajib. Kalau anaknya punya keluasan harta, keluasan harta, maka wajib memberikan nafkah terhadap orang tuanya. Kalau dia memang nggak punya, ya sudah, nggak wajib. Baik, gitu ya. Sama kayak haji ya, orang punya duit 1 M, nggak haji, dosa itu Pak, karena dia punya duit. Orang punya duit 5 juta, haji wajib apa enggak? 5 juta doang, 5 juta wajib apa enggak? Enggak wajib dong. Kenapa? Karena memang enggak punya, begitu ya. Sama kayak kasusnya tadi. Kalau
dimudahkannya niat-niat baik yang sudah kita simpan untuk terrealisasi dan menjadi asbab atau wasilah kita menjadi orang yang lebih taat, orang yang lebih bakti, dan orang yang lembut hatinya, orang yang mampu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kenikmatan di dalamnya. Waalaikumsalam.